Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Sekolah Sahabat 777. Belajar Sekolah Sahabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Kami berharap pemirsa tetap mengikuti kami dalam belajar Sekolah Sahabat 777. Bila pemirsa memiliki kendala saat pencarian video kami di YouTube, pemirsa boleh ketik dengan kata kunci pencarian Sekolah Sahabat 777. Dengan itu, saudara dan saudariku lebih mudah menemukan video kami. Tidak terasa kita telah tiba di pelajaran hari Kamis 16 Desember dengan judul hal yang menakutkan. Kutipan pelajaran Sekolah Sahabat kita hari ini mengatakan, Kitab Ibrani dalam segala kedalaman dan keindahannya dan dalam banyak cara adalah sebuah nasihat yang panjang kepada orang Yahudi yang percaya di dalam Yesus. Dan apa yang dinasihatkan kepada mereka adalah tetaplah setia kepada Tuhan. Kesetiaan ini tentu saja haruslah berasal dari kasih kita kepada Allah tentang siapa Dia dan tentang karakter dan kebaikannya yang secara luar biasa dinyatakan di salib Kristus. Memang manusia kadang-kadang perlu diingatkan tentang konsekuensi yang mengerikan jika mereka murtad. Artinya, kita perlu ingat bahwa pada akhirnya jika kita tidak menerima apa yang Yesus telah lakukan bagi kita, yaitu membayar hukuman atas dosa kita, maka kita sendiri yang akan membayar hukuman itu. Dan itu berarti tangisan dan kertak gigi. Matius 22 ayat 13. Dan diikuti kebinasaan kekal. Bacalah Ibrani 10 ayat 28 dan juga 31. Apakah yang Paulus sedang sampaikan dan bagaimana hal itu bisa diaplikasikan kepada kita juga? Betapa menariknya, di mana untuk menasehati orang Yahudi yang percaya supaya tetap setia kepada Allah, Paulus mengutip dari kitab Ulangan pada pendahuluan nasihatnya kepada orang percaya Yahudi supaya mereka tetap setia kepada Allah. Paulus mengutip dari Ulangan 17 ayat 6 dalam hubungannya dengan sebuah fakta bahwa seorang dianggap layak untuk mati akan menghadapi kematian itu hanya setelah paling tidak ada 2 orang bersaksi melawan orang tersebut. Tetapi Paulus melakukan hal ini untuk menyatakan maksudnya bahwa jika ketidaksetiaan bisa menuntun pada kematian di bawah perjanjian yang lama, betapa besar lagi hukuman yang harus dijatuhkan di atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ibrani 10 ayat 29. Dengan kata lain, engkau memiliki lebih banyak terang dan lebih banyak kebenaran dibandingkan yang mereka miliki. Dan engkau tahu tentang pengorbanan dari anak Allah bagi dosamu. Jadi jika engkau murtad, penghukumanmu akan lebih besar daripada mereka. Kemudian Paulus dengan segera kembali lagi ke kitab Ulangan, sekarang dalam Ulangan 32 ayat 35. Tujuannya adalah untuk menopang argumennya ketika memperhatikan apa yang telah diberikan kepada mereka di dalam Kristus dan pengetahuan mereka tentang kesempatan-kesempatan besar yang diberikan bagi mereka. Tuhan yang mengatakan, pembalasan adalah milikku, akan menghakimi umatnya karena kemurtadan dan ketidaksetiaan. Dan lagi memang dia telah menghakimi bapa-bapa mereka terdahulu yang tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi di zaman perjanjian baru, yaitu pernyataan yang lebih sempurna dari kasih Allah yang dinyatakan di salib. Jadi pada dasarnya Paulus sedang mengatakan berhati-hatilah, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ulangan 32-36. Apakah harapan kita satu-satunya dalam penghakiman itu? Lihatlah Roma 8 ayat 1. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini. Akhir kata, saya Pendeta Rista Karo-Karo pamit undur diri, dan saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati.